新た。Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun anime lovers berada. Selamat datang kembali di channel kita yang paling kece badai. Sebelum kita mulai, Mimin mau infoin dulu nih buat kalian semua. Silahkan berkunjung dan subscribe ABB Official 2. Karena kita juga akan upload video-video terbaru di sana cuy. Tentunya dengan durasi yang mantap punya. Gak usah khawatir, linknya bakal Mimin cantumin di deskripsi ataupun di kolom komentar. Oke lah, kali ini Mimin mau ngebahas anime berjudul Arata Kangatari yang bercerita tentang Hinohara Arata yang merupakan seorang korban bullying oleh mantan temannya sendiri. Pada saat yang sama, seorang pemuda di dunia lain juga bernama Arata sedang dikejar-kejar karena difitnah membunuh sang putri. Ketika Arata bersembunyi di sebuah hutan, entah mengapa mereka kemudian bertukar tempat. Dan Hinohara Arata pun mendadak mendapati dirinya yang berada di dunia yang asing, di mana para dewa mengambil wujud pedang-pedang yang disebut Hayagami, dan negeri-negeri dipimpin oleh orang-orang terpilih yang dinamai Shou. Arata tak pernah menyangka bahwa di dunia baru itu dirinya yang lemah justru dipercaya dengan tugas mulia, tentunya untuk membawa kedamaian sebagai salah satu seorang Shou. Dari premisnya aja udah kece banget cuy. Mari kita gak usah lama-lama bahas di openingnya, langsung saja kita sikat. Tapi sebelum kita mulai, pasang dulu dong headset kalian. Lupakan kenangan dengan mantan, karena semuanya pasti ada jalan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Mari menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Terdapat seorang putri bernama Kikuri yang sedang bersama kedua belas Shinso. Tuan Putri mengatakan pada kesatria kalau 3 hari lagi akan diadakan acara penobatan putri penguasa selanjutnya. Salah satu Shinso mengatakan kalau mereka akan setia kepada putri yang baru. Shin diperlihatkan pada MC kita di anime ini bernama Arata Hinohara. Arata satu sedang prepare di kamarnya dan memandangi buku-buku sekolahnya. Tak lama sang adik datang memanggil Arata satu agar segera sarapan. Setelah itu Arata satu pergi ke sekolah berjalan kaki dalam keadaan tidak bersemangat. Sang adik dan ibunya sedang curcol mengenai Arata satu. Mereka mengira kalau Arata satu sekarang ini telah memiliki bestie di sekolahnya. Ketika di jalan, Arata satu disapa oleh temannya yang bersama Suguru. Arata satu meminjamkan koleksi gamenya pada Suguru sehingga temannya amat senang. Lalu Arata satu sedang latihan lari di lapangan, dan ia diperhatikan oleh teman di sekolahnya dari atas jendela. Setelah latihan lari, Arata satu kembali ke kelas dan melihat teman yang suka merundungnya. Pria itu bernama Kadowaki dan ia sangat membenci Arata satu. Kadowaki mengatakan kalau ia tidak akan pernah berubah memperlakukan Arata satu meski mereka telah SMA. Setelah itu Arata satu mendengar kalau Suguru tidak pernah mengakuinya sebagai teman. Arata sangat tersinggung dan ia mulai patah hati mengetahui sifat asli temannya itu. Berpindah pada dunia isekai, terlihat seorang pria bernama Arata. Dikarenakan ada 2 Arata, Mimin menyebutnya Arata 2 aja ya biar gampang. Sang nenek memanggil Arata 2 yang tengah kabur dari base campnya. Nenek menggunakan sihirnya menangkap Arata 2 agar tidak melarikan diri. Bagi nenek, Arata adalah seorang wanita dan ia akan menjadi putri dari klan Hime. Namun Arata 2 menantangnya dikarenakan ia adalah seorang pria dan ia tidak akan mau menjadi penguasa. Lalu seorang wanita bernama Kotoha mengatakan akan membantu Arata 2 untuk berubah menjadi seorang wanita. Arata 2 langsung mengomeli Kotoha yang ikut-ikutan membuatnya repot. Sang nenek mengeluh dikarenakan klan Hime tidak pernah diberkahi keturunan anak perempuan.
Oleh karena itu, nenek bertekad menjadikan Arata II sebagai putri dan ia harus menjadi wanita. Sontak saja Arata II protes dan tidak terima pemikiran sang nenek yang kolot. Nenek menegaskan pada Arata II kalau ia tidak berubah menjadi wanita, maka klan Hime akan di bumi hanguskan karena telah dianggap sebagai klan pengkhianat. Nenek mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa bila harus mati. Namun nenek tak rela kalau Arata II harus musnah dari klan Hime. Tugas Arata II adalah melindungi klan Hime dan menjaga Hayagami, pusaka Goshintai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Melihat nenek amat kasihan membuat Arata II setuju untuk menjadi seorang wanita. Lalu Kotoha menemani sang bocah yang hendak menghadiri upacara di istana. Sang putri Kikuri muncul di depan Arata II untuk memulai ritual pergantian putri. Namun semuanya terhenti dikarenakan salah satu Shinso bernama Kanagi ia telah berkhianat pada sang putri. Arata. Kanagi membunuh sang putri hingga ia tak berdaya lagi. Kanagi adalah salah satu dari 12 Shinso dan ia memegang Hayagami Homura, Dewa Api. Kanagi dalang yang menghasut kudeta terhadap sang putri, sehingga Shinso dapat menggunakan Hayagami mereka tanpa batasan. Lalu Kanagi juga menjebak Arata atas pembunuhan tersebut. Kanagi meminta para prajurit untuk memburu Arata II dikarenakan telah membunuh sang putri. Arata II auto cabut dan meninggalkan istana. Kemudian Arata II lari ke hutan Kandu agar ia tidak dikejar prajurit istana. Prajurit melapor pada Kanagi kalau Arata II telah melarikan diri ke hutan. Kanagi merasa kalau Arata II mencari kematiannya sendiri dengan memasuki hutan terlarang yang berada di daerah tersebut. Arata II terus menyusuri hutan Kandu dan ia tertarik oleh bayangan aneh. Begitu juga dengan Arata I yang ingin menghilang dari Jepang. Singkat cerita, Arata I dan Arata II telah bertukar tempat. Selanjutnya Arata I dihujani anak panah oleh pasukan Kanagi. Arata I tidak paham dengan apa yang terjadi dan ia bersembunyi di balik pohon. Lalu Kotoha datang menyelamatkan Arata I dan ia memeluk sang bocah. Arata I bingung siapa sebenarnya wanita itu. Tanpa basa-basi, Kotoha mengajak Arata pulang kembali ke desa mereka untuk bertemu sang nenek. Sementara Kanagi disapa oleh rekannya bernama Akachi ketika menghadang Arata I. Akachi merasa kalau Kanagi telah gagal melaksanakan misinya membunuh sang bocah. Sedangkan di istana, para Shinso berkumpul dan melihat sang putri yang telah mati di dalam segelnya. Kemudian para Shinso mengikrarkan kalau kerajaan akan dipimpin oleh kedua belah Shinso mulai dari sekarang. Kembali pada Arata I, ia bingung harus berkata apa dan mencoba menceritakan yang sebenarnya. Nenek mendengarkan cerita Arata I mengenai dirinya yang berasal dari negeri Jepang. Setelah itu nenek menceritakan legenda hutan Kando pada Arata I, dan ia teringat kalau mereka telah bertukar tempat. Lalu Arata I galau mengapa nasibnya amat sial mendarat di tanah antah berantah. Dan ia pun dianggap kriminal. Nenek menegaskan kalau cucunya tak mungkin membunuh seorang putri. Lalu terdengar suara Kotoha yang telah diserang oleh Kanagi. Awalnya Arata I tak mau ikut campur mengenai permasalahan di antah berantah itu. Namun hati nuraninya terpanggil. Arata I nongol di TKP dan memutuskan untuk menghadapi Kanagi. Arata I menggunakan Hayagami klan Hime untuk melawan Hayagami Homura milik Kanagi. Tak disangka dan tak terduga, Arata I amat OP mampu menggunakan senjata legendaris melawan salah satu Shinso. Hayagami Homura.
Selanjutnya Arata I melepaskan mantra Hayagami dan ia mampu menangkis serangan dari Homura. Hal itu membuat Kanagi amat syok melihat Hayagami miliknya dapat ditangkis. Lalu Kanagi terkejut mengetahui kalau Arata I adalah seorang Shou. Berpindah pada bumi. Sang ibu mengkhawatirkan keadaan Arata I yang tidak ada kabar sama sekali. No mengatakan pada ibunya agar tidak mengkhawatirkan kakaknya. Tiba-tiba sekerumunan orang berkumpul melihat sosok pria yang tidak memakai baju. Semua orang heboh termasuk sang ibu. Ketika mereka menyaksikan adegan itu, ibu mendapati Arata II duduk di atas aspal tanpa memakai baju. Kembali pada dunia isekai, sang nenek dan Arata I serta Kotoha berhasil melarikan diri dari reruntuhan. Nenek membawa mereka berteduh di dalam gua sambil curcol bareng. Nenek menjelaskan Hayagami pada Arata I agar ia memahami silsilah klan Hime. Setelah itu Arata I amat kaget dan tidak mempercayai kejadian yang dialaminya. Arata I keluar dari gua dan merenungi nasibnya di pinggir laut. Lalu Kotoha menghampiri Arata I dan ia membawa makanan untuknya. Sindeng sepertinya masih tak percaya kalau Arata I berasal dari negara Jepang. Kotoha mengira kalau Arata I mengalami amnesia dan tidak mengingat mereka dalam waktu dekat. Kotoha mempercayai kalau Arata I bukanlah seseorang pembunuh dan ia akan selalu ada di sisinya. Kotoha memeluk sang hero sehingga ia auto baper. Lalu Kotoha memeriksa kalung yang pernah diberikannya pada Arata II dahulu. Arata I tak paham dan tak mengetahui benda tersebut. Lantas Kotoha memberikan kalung yang sama pada Arata I dan memintanya agar selalu menjaga benda itu. Setelah itu Kanagi berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Kanagi menantang Arata I untuk menggunakan Hayagami agar mereka melakukan duel. Tetapi nenek meletakkan Hayagami klan Hime di dalam gua. Lalu Arata I tertangkap oleh Kanagi dan ia akan dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di dalam kereta kuda, Arata I merenungi nasibnya setelah ditangkap. Tiba-tiba kalung sang putri bercahaya sehingga bisa menghubungkan Arata I dan Arata II. Kemudian kedua hero curcol mengenai yang terjadi dengan mereka. Arata I bertanya apakah Arata II telah membunuh sang putri. Arata II menegaskan kalau ia telah dijebak oleh para Shinso dan dituduh sebagai pembunuh putri. Sebenarnya yang membunuh sang putri adalah Kanagi beserta kedua belas Shinso. Mendengar hal itu membuat Arata I kaget bahwa Kanagi telah menjadikannya kambing hitam. Lalu Arata I menjelaskan kalau ia telah berhasil memakai Hayagami ketika melawan Homura milik Kanagi. Arata II amat takjub mengetahui Arata I adalah Shou. Oleh karena itu Arata I bisa melampaui kekuatan dari kedua belas Shinso. Setelah itu komunikasi kedua Arata pun terputus sehingga mereka harus menjalani kehidupan yang berbeda. Setibanya di istana, Arata I diadili oleh kedua belas Shinso. Arata I difitnah sejadi-jadinya oleh Kanagi dan Shinso lainnya di majelis hakim. Arata I hendak membela dirinya dan mengatakan fakta sebenarnya. Namun Kanagi dan kedua belas Shinso menyudutkan Arata I dan ia akan diasingkan sebagai hukumannya. Kemudian ketika berada di kereta kuda, Arata I melihat kehadiran Kotoha yang tertangkap penjaga. Kotoha sengaja ditangkap oleh penjaga agar bisa mengikuti kemanapun Arata I pergi. Lalu Kotoha menyerahkan Hayagami milik klan Hime kepada Arata I untuk digunakannya sebagai senjata. Setelah itu Arata terhubung dengan dunia fantasi dan ia bertemu sosok sang putri Kikuri. Sang putri hendak meminta bantuan pada Arata I dan ia mengajaknya curcol. Selanjutnya Arata I menjadi sangat frustasi melihat teman-temannya menjadi santapan. Walau demikian Arata I akan tetap berusaha menyelamatkan Katane dan Baizhou. Karena Arata I yakin kalau kedua temannya masih hidup di suatu tempat. Lantas Arata I ditemani Kotoha pergi mengikuti jalur pipa yang dilewati benda menjalar. Kemungkinan tempat itu merupakan jalan menuju tempat kawannya berada.
Kemudian Arata 1 dan Kotoha bertemu dengan si Ajeng dan mengajak keduanya ngobrol bareng. Akan tetapi Arata 1 dan kawan-kawan sedang berburu-buru pergi untuk menolong kedua Katane serta Paijok yang sedang mendapatkan penghakiman. Namun si Ajeng mengomel karena tindakan Arata 1 and the gang bisa menyalakai nyawa mereka. Meski demikian, Arata 1 dan kawan-kawan tetap berpegang teguh atas jiwa pertemanannya. Maka dari itu Ajeng mengatakan ideologinya dalam bertahan hidup di sana. Tidak peduli dengan bujukan Ajeng, Arata beserta Kotoha bergegas ke TKP. Di sisi lain, Katane dan Paijok masih berjuang untuk hidup mereka. Katane memohon kepada Totsuga agar tidak dibasmi. Susuga pun bersedia membiarkan Katane hidup asalkan dengan satu syarat. Apabila Katane mau bergabung dengan Paijok, maka dirinya akan selamat. Akan tetapi kalau Katane menolak, maka hukuman mati yang akan diterimanya. Ketika mendengar hal itu, membuat kedua besti jadi dilema. Tidak disangka demi bertahan hidup Katane serta Paijok harus saling membunuh. Sehingga Katane menolak penawaran kejam itu. Walau begitu, Susuga tetap memberi Katane dan Paijok senjata. Karena Susuga ingin menyaksikan tontonan yang menghibur, maka keduanya tidak ada kesempatan untuk menolak tawaran tersebut. Jadi Katane memerintahkan adik angkatnya bertarung melawan dirinya sendiri. Alasan sebenarnya Katane ingin menyelamatkan Paijok. Namun hanya dirinya lah yang tahu. Katane menyemangati Paijok agar serius bertarung. Sebagai pemirsa, Susuga memberikan dukungan penuh pada kedua sohib. Ketika Arata 1 tidak tahan melihat Katane serta Paijok saling mengacungkan tombak, ia pun turun ke arena. Kemudian Arata 1 meminta Susuga menghentikan perbuatan tercelanya. Namun Susuga tidak mengindahkan permohonan Arata 1. Baginya, Arata adalah pengacau, jadi Totsuga akan membantai Arata. Lantas keduanya pun saling berargumen. Namun Arata 1 tidak ingin mempercayai semua pendapat Susuga. Sedangkan Paijok masih berjuang bertarung melawan abang kesayangannya itu. Dalam sekejap Katane memutuskan hubungan persaudaraan mereka. Alhasil mendengar kata-kata Katane, Arata 1 jadi teringat masa lalu suramnya bersama Suguru. Sehingga Arata terpengaruh akan ideologi dari Susuga. Sewaktu Katane menghantam temannya, tanpa sadar Paijok menyerang Katane. Di sela-sela pertarungan, Katane teringat hari-hari yang dia lewati bersama best friend-nya itu. Dengan kekalahannya, Katane akan menolong nasib Paijok. Seketika Arata 1 memahami tindakan Katane. Sebenarnya Katane tidak ingin melukai Paijok. Karena hanya itulah jalan satu-satunya membebaskan Paijok dari jeratan Susuga. Emang dasarnya Susuga jahat, dirinya tidak menepati janji. Baginya Katane ataupun Paijok tetap melakukan kejahatan. Katane kalah berarti penjahat, sedangkan Paijok telah melukai temannya sama juga dengan seorang bandit. Perilaku tidak terpuji Susuga membuat Arata 1 merasa muak. Oleh sebab itu Arata 1 mengeluarkan Hayagami untuk melawan Susuga. Sehingga terjadilah pertarungan Arata 1 dengan si benda menjalar. Susuga begitu gesit, apalagi dirinya bisa menjalar sesuka hati. Kekuatan Arata 1 tak sebanding dengan lawannya. Arata 1 merasa frustasi sebab dirinya tak bisa melumpuhkan Susuga. Ketika teringat akan Putri Kikuri dan Kotoha, menjadikannya semangat lagi untuk berjuang. Karena Arata 1 tidak ingin mengecewakan keduanya. Maka dari itu Arata 1 memohon kepada Hayagami untuk muncul lalu bertanding bersamanya. Kemudian muncullah sinar menyilaukan sehingga Kanagi bisa merasakan keberadaan Hayagami. Lantas semua narapidana juga terpaku merasakan cahaya tersebut. Begitu pula dengan Katane dan Kotoha. Para narapidana terkejut mengetahui Arata 1 adalah seorang Sou. Apalagi benda menjalar mulai menghilang. Akhirnya Susuga menampakkan wujudnya sedang tertusuk Hayagami. Lalu Arata 1 berinisiatif mengambil Hayagami yang tertancap di tubuhnya Susuga. Sepintas Arata 1 berada di alam lain, di mana ia berada dalam ingatannya Susuga. Terlihat Susuga sedang menghakimi temannya si Anton lalu memberinya pengampunan. Akan tetapi Anton malah mengkhianati kepercayaan Susuga terhadapnya. Tidak segan-segan Anton menjatuhkan Susuga ke dalam lautan api sekaligus menancapkan Hayagami ke tubuhnya.
Waktu itu Susuga sangat murka dan mengutuk temannya. Dalam sekejap, amarah penuh dendam Susuga menyatu dengan Hayagami, sehingga membuat dirinya menjadi benda menjalar. Tanpa basa-basi, langsung membasmi Anton, sang pengkhianat. Berdasarkan kejadian itu, membuat Susuga menjadi seorang yang tak memiliki belas kasihan. Setelah mendapatkan penglihatan masa kelam Susuga, membuat Arata bersedih. Karena kelancaran Arata I melihat masa suramnya menyebabkan Susuga kesal. Seolah-olah Arata I dapat bisa memahami kesedihannya. Susuga memohon agar Arata I cepat menghabisi nyawanya. Lantas semua narapidana memiliki dendam pada Susuga meminta Arata I mencabut nyawanya. Kemudian Arata I berniat mencabut Hayagaminya Susuga. Ketika melihat tindakan Arata I, Susuga ingin menghentikannya. Karena menurut Susuga tidak mudah menghadapi Hayagami iblis. Namun Arata I tidak menghiraukan peringatan itu. Malahan Arata I terus berjuang, sehingga jiwa iblis dalam Hayagami mencoba merasukinya. Jadi Hayagami iblis menampakkan teman-teman sekolahnya yang tidak menganggap Arata I. Lalu Susuga menyadari kalau Arata I mengalami masalah yang sama dengan dirinya. Walau demikian, Arata I tidak ingin terjebak dengan kebencian. Karena bagaimanapun mereka adalah teman-teman berharga Arata I. Tanpa sadar Arata menitikkan air mata dan dalam benaknya tak ingin Susuga terjebak ke dalam kesendirian. Alhasil Arata I berhasil mengambil Hayagami dari tubuh Susuga. Lalu Susuga merasa heran mengapa segitunya Arata I ingin membantunya. Alasannya Arata I senasib dengan Susuga. Meski demikian, dirinya masih percaya dengan temannya dan akan memaafkannya. Setelah Arata I dan Susuga saling curcol, tiba-tiba Hayagami iblis berubah kembali dalam bentuk sejati Saniwa Hayagami penghakiman. Sebelum menghilang, Susuga menitipkan Hayagami miliknya pada Arata I. Sesudah itu, Susuga meninggoy dengan damai. Akhirnya jiwa Susuga bersatu dengan Hayagami Saniwa ke dalam Hayagami Arata I. Kemudian Arata memerintahkan Hayagami Saniwa merubah wujud penjaraga Toya ke dalam bentuk semula. Dalam sekejap, semua orang yang telah dilahap Susuga kini sudah kembali. Sampailah Kanagi di dalam penjara Arata I. Adapun roh Susuga mendadak nongol, lalu bertanya kepada Kanagi mengapa 12 Shinso menginginkan Arata I. Susuga memuji kekuatan Arata I di depan Kanagi. Bahkan menjelaskan Hayagami milik Arata I adalah pedang asal mula yang akan memerintahkan dunia ini. Sontak saja Kanagi auto kaget. Rupanya Hayagami Arata I bernama Hayagami asal mula. Selanjutnya Arata II sedang melakukan aktivitas olahraga ringan di kamarnya. Sedangkan keluarganya di ruang makan lagi diskusi pasal Arata II. Nyonya Hinuhara menasihati suami dan anak sulungnya agar tidak memprovokasi Arata II. Karena mereka mengira bahwa Arata II mengalami amnesia. Jadi keluarga Arata II sepakat akan mengikuti segala kemauannya. Tak lama kemudian Arata II turun dan menyapa keluarganya. Cara ngomong Arata II pun terkesan nyentrik dan gaje membuat keluarganya auto bingung. Meski demikian mereka berusaha mengikuti gaya bicara Arata II. Alhasil melihat kekonyolan sang kakak membuat Nao pusing 7 keliling. Kembali ke dunia lain. Terlihat Arata I and the Gang terdampar di suatu tempat. Kemudian Arata I sedang membahas bagaimana sampai secepatnya di ibu kota. Karena sebelumnya jiwa dan raga putri Kikuri menghilang, Arata I memberikan Hayagamiya kepada sang putri. Kalau menurut Katane, jika mereka berangkat ke ibu kota melalui Narutaki, maka mereka harus pergi melalui wilayah Kanagi. Lalu Kotoha menerangkan bahwa Awakumi dibagi menjadi 12 wilayah termasuk ibu kota. Setiap wilayah diperintah oleh salah satu dari 12 Shinso. Ketika melihat kumpulan asap, Arata dan kawan-kawan menghampiri kawanan tersebut. Ternyata Paijok dan gerombolan tersebut saling mengenal. Di saat itu pula Paijok bertemu lagi dengan ibunya. Lantas ibu serta anak saling mencurahkan perasaannya satu sama lain. Lalu Arata and the Gang berbaur bersama kawanan tersebut. Kemudian Paijok mengajak Katane untuk bergabung dengan warga desanya dulu. Akan tetapi Katane terlihat murung dan melepaskan genggaman Paijok. Ketika air terjun turun kembali, terpaksa ibunya Paijok menarik anaknya.
sehingga Paijok dan Katane terpisah. Akhirnya Katane mengikhlaskan Paijok untuk berkumpul lagi dengan keluarganya, serta mengucapkan salam perpisahan. Lalu Katane memutuskan untuk berpisah jalan dengan Aratasatu dan Kotoha. Akan tetapi Aratasatu memaksa Katane untuk ikut bersama mereka. Kembali ke dunia modern. Di sana keluarga Arata II sedang bersenda gurau. Namun lagi-lagi Arata II mengeluarkan bahasa-bahasa aneh membuat Nao sedikit kesal. Shin lalu berpindah ke sekolah. Tampak teman-teman Aratasatu sedang membahas dirinya. Mereka meledek Aratasatu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sedangkan Suguru hanya terdiam mendengarkan teman-teman yang lain mengolok-olok sohibnya. Shin lalu beralih ke dunia lain. Tampak Arata lagi di tempat tidur sedang memeriksa androidnya. Karena Katane penasaran, ia ingin menyentuh android itu. Yang tetapi malah dimarahi oleh Aratasatu. Seketika Katane teringat lalu memberitahu Aratasatu bahwa tuan rumah si Ohika merupakan Zokusu dari Shinsou Kanagi. Jadi Katane ingin Aratasatu merahasiakan statusnya sebagai Sou. Tiba-tiba Ohika datang menjenguk Aratasatu. Ternyata Ohika mendengar pembicaraan Katane yang menyatakan kalau Aratasatu seorang Sou. Meski demikian, Ohika bersikap santai dan tidak mempersoalkan hal itu. Ketika Kanagi tiba di kediaman Kigisu, ia terkejut melihat orang-orangnya pada berpamitan. Ternyata Shinsou Akechi lah yang melakukan pembantaian. Mengetahui para Zokisou-nya pada tewas, Kagane merasa was-was. Apalagi masih ada satu lagi pengikut setianya, yaitu Ohika. Kagane memutuskan untuk segera pergi ke daerah Ohika tinggal. Akan tetapi Shinsou Akechi sudah berada di kawasan Ohika. Sedangkan Aratasatu dan kawan-kawan sedang menguping pembicaraan Ohika bersama Akechi. Tujuan Akechi datang ke sana untuk menghasut Ohika. Dengan menuduh Kanagi sebagai dalang pembunuhan Putri Kikuro. Tanpa rasa segan, Akechi menawarkan Ohika menjadi Zokusunya. Akechi meminta jawaban dari permintaannya. Selanjutnya dengan tegas, Ohika tidak mempercayai setiap perkataan Akechi. Jika seandainya semua berita itu benar adanya, sebab dirinya telah berjanji setia kepada Kanagi. Sebagai Zokusunya, Ohika rela menanggung kejahatan Kanagi bersama-sama. Melihat kesetiaan para Zokusu Kanagi membuat Akechi murka. Sehingga Akechi tanpa ragu menyakiti Fuyu, istri dari Ohika. Kali ini Akechi meminta Hayagami milik Ohika agar diserahkan secara sukarela kepadanya. Jika tidak, nyawa Fuyu menjadi taruhannya. Karena tidak ada pilihan lain, Ohika bersedia memberikan Hayagaminya. Dengan satu syarat, Akechi tidak akan melukai siapa saja yang berada di wilayah Ohika. Lalu Ohika menyatu dengan Hayagaminya dan masuk ke dalam Hayagami kepunyaan Akechi. Setelah mendapatkan keinginannya, Akechi tidak menepati janjinya. Lantas Akechi membuka tirai sehingga tampaklah Aratasatu dan kawan-kawan. Tibalah Kanagi di kediaman Ohika dan dirinya melihat pengikut setianya sudah berada di tangan Akechi. Apalagi Kanagi melihat keluarga Ohika juga dibantai oleh Akechi. Terjadilah pertarungan sengit antara Shinsou. Kekuatan Akechi sungguh luar biasa, sehingga Kanagi kewalahan dibuatnya. Bahkan Akechi bisa memojokkan Kanagi. Dalam sekejap, Hayagami Kanagi sudah berada di tangan Akechi. Lalu muncullah beragam Hayagi kepunyaan Zokusou setia Kanagi. Akechi pun pamer kalau semua Hayagami udah menjadi miliknya. Dengan tangan kosong, Kanagi menyerang Akechi. Walau demikian, hantaman Kanagi dapat Akechi hindari. Malah kini Kanagi telah dilukai oleh Akechi. Setelah mendapatkan tujuannya, Akechi pergi dari sana meninggalkan penderitaan semua orang. Lantas Oni menghampiri Kanagi serta memohon Ohika dikembalikan kepadanya. Kemudian Kanagi menyampaikan berita yang pahit. Apabila seorang Sou bersatu dengan Hayagami orang lain, maka dirinya tidak akan hidup kembali. Kemudian Aratasatu menceramahi Kanagi. Akan tetapi Kanagi sedang depresi sehingga apapun yang dikatakan dirinya tidak peduli. Lalu Kanagi pergi dari sana. Sekarang Huni malah menyalahkan dan menyamakan Aratasatu dengan Akechi. Karena Susuga juga menyatu ke dalam Hayagaminya Aratasatu.
sehingga Arata jadi terpukul dan patah semangat. Ketika Katane mempertanyakan pasal mandat dari Putri Kikuri kepada Arata 1, malahan si Arata jadi ngomelin Katane. Kembali ke dunia modern. Tanpa disengaja, Suguru ketahuan oleh Arata 2 sedang memantaunya dari bawah. Kemudian Arata 2 menghampiri Suguru. Sontak saja Suguru auto kaget sebab mendadak muncul di hadapannya. Setelah memberikan video game kepunyaan Arata 1, Suguru berlalu pergi. Scene lalu berpindah ke dunia lain. Di sana Kotoha mengisahkan kalau ada Hayagami milik Kamui tanpa kemampuan serangan, yaitu sebuah pedang awal mula yang akan mengatur dunia. Apalagi Hayagami Arata 1 adalah pedang legendaris Sukuyo. Ketika Arata menyebutkan Sukuyo, tampak cahaya terang menyinari. Pagi harinya, Arata 1 memberitahukan kepada Honi kalau Ohika masih bisa diselamatkan. Kemungkinan Putri Kikuri bisa mengeluarkan Ohika dari Hayagami milik Akechi. Setelah itu Arata 1 and the Gang melanjutkan lagi perjalanan mereka. Selanjutnya di dunia modern, Arata 2 masuk sekolah dan menyapa Kadoaki. Lalu Arata 2 mendekati Kadoaki serta mengajaknya mengobrol. Obrolan tersebut membuat Kadoaki bingung. Karena Kadoaki merasa heran. Mengapa Arata 2 bertanya tentang dirinya sendiri kepada orang lain? Sebab Kadoaki mengira Arata 2 adalah Arata 1. Padahal mereka adalah dua kepribadian yang berbeda, hanya wajahnya saja yang mirip. Kemudian Nyonya Hinohara menghampiri anak sulungnya, lalu mengajak Arata 2 bergegas pergi menemui gurunya. Sikap Arata 2 membuat Kadoaki merasa jengkel. Sedangkan di kantor Kepsek, Nyonya Hinohara melaporkan kalau anaknya telah hilang ingatan. Adapun Arata 2 berjalan di dekat tangga. Pepeng dan Akong menyapanya serta mengajak Arata 2 ikut bersama mereka. Setibanya di loteng, Kadoaki menyuruh Arata 2 berpura-pura lupa ingatan. Untuk tidak berpura-pura lupa ingatan. Seketika perhatian Arata 2 teralih dengan pemandangan di sekitar itu. Lalu Arata 2 mengoceh dan ocehan tersebut membuat Kadoaki auto palak. Sehingga Arata 2 mulai mengomeli mereka. Adapun Pepeng dan Akong menghina-hina Arata 1. Mendengar omongan tidak berguna Kadoaki dan kawan-kawan, Arata 2 memutuskan untuk pergi. Sebelum benar-benar pergi, Arata 2 ngebacot hal yang menyepelekan ketiganya. Karena merasa harga dirinya terinjak, Kadoaki melakukan tindakan kekerasan. Namun Arata 2 dengan mudah menghentikannya. Dengan penuh semangat, Arata 2 menghajar Kadoaki. Arata 2 mulai mengancam Kadoaki supaya tidak meremehkan Arata 1. Kemudian Arata 2 video callan sama Arata 1 melalui cermin. Arata 1 menanyakan perasaan Arata 2 terhadap Kotoha. Arata 2 bercerita kehidupannya saat bersama Kotoha dan menganggap wanita gemuk itu sebagai adiknya. Bagi Arata 2, Kotoha merupakan keluarga yang berharga. Sehingga Arata 2 menitipkan kepada Arata 1 agar menggantikannya melindungi Kotoha. Segera Arata 1 bersedia melakukannya. Tidak lupa pula Arata 1 menceritakan kalau dirinya bertemu dengan Kadoaki dan Arata 2 menganggap pria itu lemah tetapi sok jagoan. Arata 2 menyampaikan keheranannya bahwa Kadoaki bukan siapa-siapanya. Arata 1 malah foto bersama dengannya. Namun Arata 1 hanya terdiam mendengarkan cerita Arata 2. Tiba-tiba cermin menghilang sehingga obrolan harus berakhir. Kemudian Kanagi menyergap Arata 1 yang lagi kalut soal Kadoaki. Tanpa basa-basi, Kanagi meminta Hayagami milik Arata 1. Sebab Kanagi mengetahui kalau Hayagami itu pedang awal mula. Karena Kanagi tidak bisa mengontrol api lagi tanpa Hayagami Homura, menyebabkan aliran lava berjalan sepanjang jalur bawah tanah di daerah itu. Kadang-kadang menyemburkan api ke permukaan. Api itu juga mencari tumbal manusia. Lalu Kanagi menyerang Arata 1, tetapi Arata 1 membuat perisai agar dirinya terlindungi dari api. Untuk apa Kanagi menginginkan Hayagaminya? Padahal Sukoyo telah memilih Arata 1 sebagai pemiliknya. Akan tetapi Kanaga nyolot mau memiliki Sukoyo. Namun Arata 1 tidak akan mau menyerahkannya, walau harus mempertaruhkan nyawanya. Keduanya berardu argumentasi dan Kanagi merampas Sukoyo.
Sewaktu Kanagi menyerang Arata 1, tiba-tiba Kotoha muncul dan memohon Kanagi menghentikan serangan itu. Sang api membakar tubuh Kotoha menyebabkan kenangan Emisu kembali muncul. Namun suatu hari ada kejadian saat Emisu berada di dalam kobaran Dewa Api Homura. Sedangkan Kanagi tidak bisa menolongnya. Kanagi mengamuk dan menyatu bersama Homura. Baginya Homura adalah Emisu, maka Kanagi ingin Hayagami miliknya kembali. Setelah mengetahui kisah itu, Arata 1 mengajak Kanagi bergabung dengan kelompoknya. Arata 1 pun mengajak Kanagi untuk merubah negeri dan dunia itu. Selanjutnya sekelompok orang yang merupakan 6 Shou sedang mengamati tubuh Putri Kikuri. Namun jiwa dan raganya masih bisa bertahan walau Amatsukiri sang putri terus melemah. Jiwa mereka membiarkan tubuh Putri Kikuri begitu saja, maka lama-kelamaan sang putri tidak akan bisa bertahan. Akan tetapi sekawanan Shou aneh memiliki masalah lain, yaitu Arata 1. Apalagi Arata 1 merupakan Shou dari Sukuyo. Adapun Arata 1 sedang menuju ibu kota. Kalau Arata 1 bertemu lagi dengan Putri Kikuri, maka sang putri akan dihidupkan kembali. Meski demikian, para Shou sudah memiliki ide untuk mencegah hal itu terjadi. Kembali ke dunia modern, tampak Kadoaki sedang terpukul. Apalagi mengingat kejadian memalukan saat dirinya diajar oleh Arata 2. Adapun Kadoaki tidak berdaya menghadapi serangan Arata 2. Sehingga kejadian itu membuat Kadoaki mengamuk badai. Sekarang Kadoaki manusia penuh amarah dan ingin segera membalas dendam atas penghinaan yang dia terima. Karena tanpa sengaja melihat foto kenangan bersama Arata 1 menyebabkan Kadoaki jengkel setengah mati. Sedangkan di rumah keluarga Arata 2, Nyonya Hinohara lagi menyambut anak tercintanya. Lalu ibu dan anak mengobrol bareng sebentar. Setelah itu Arata 2 ingin segera ke kamar. Akan tetapi Nao mencegat serta menyuruh Arata 2 harus berbicara lebih banyak pada sang ibu. Nao menceritakan kegelisahannya Nyonya Hinohara yang selalu mencemaskan Arata 2. Sehingga Nyonya Hinohara terus menunggu kepulangan Arata 2. Lantas Nao meminta sang kakak memanggil Nyonya Hinohara dengan sebutan ibu. Ketika Nyonya Hinohara menyapa Arata 2 membuat anak sulungnya jadi kegelapan. Dengan susah payah Arata 2 menyebut Hinohara dengan kata ibu. Kemudian Arata 2 mendapati Suguru di sekitar rumahnya. Ketika Arata 2 menyapa Suguru, malah temannya itu beranjak pergi dari sana. Adapun Arata 2 berhasil mengejar Suguru. Arata 2 menanyakan apakah Suguru adalah temannya. Sewaktu mendengar pernyataan itu membuat Suguru sepintas teringat sesuatu. Waktu dulu Suguru sempat tidak mengakui pertemanannya dengan Arata 1. Akan tetapi Suguru terpaksa mengatakannya kalau tidak dirinya akan dibully. Lantas Suguru membela tindakannya, sebab menurutnya orang lain akan melakukannya. Suguru merasa bersalah karena tindakan itu membuat Arata 1 menjauhi darinya. Tanpa sadar Suguru menangisi ketidakberdayaannya sebagai seorang teman. Ketika mengetahui isi hati temannya, maka Arata 2 yakin kalau Suguru adalah sohibnya. Sedangkan di kediaman Kadoaki, dirinya dan ayahnya sibuk bertengkar. Apalagi sang ayah mulai mengingatkan kejadian masa kelam Kadoaki. Sontak saja Kadoaki meledek sang ayah yang menyebabkan dirinya ditampar. Adapun Arata 2 bertemu ingin ikut campur urusan Kadoaki, mengakibatkan Arata 2 diomeli. Sehingga Kadoaki pun menyampaikan rasa jengkelnya terhadap sikap Arata 1 saat dahulu kala. Kebaikan Arata 1 di kacamata Kadoaki sebagai penghinaan terhadapnya. Kemudian Arata 2 membela Arata 1 dan menurutnya Kadoaki hanya salah paham kepada Arata 1. Maka dari itu Kadoaki seharusnya berbicara secara pribadi untuk mendapatkan jawaban sebenarnya. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak Nyonya Hinohara muncul. Dalam sekejap tamparan melayang ke wajah anak sulungnya. Adapun Nyonya Hinohara menyampaikan perasaan kekhawatirannya membuat Arata 2 merasa bersalah. Melihat momen ibu serta anak membuat Kadoaki pergi. Ketika Kadoaki larut dalam kebencian, menyebabkan dirinya terjerat di dalam dunia lain. Sebenarnya itu adalah ulah dari Shinsho Harunawa. Kemudian keduanya pun saling berbicara. Harunawa menjelaskan situasinya kepada Kadoaki. Sehingga Kadoaki mengerti dengan perubahan sikap Arata 1. Ternyata di dunia modern bukanlah sosok Arata 1. Lantas ke-6 Shou menjelaskan permasalahan mereka kepada Kadoaki.
Setelah itu Kadoaki diperlihatkan Hayagami yang bisa menjadi lawan tanding suku Shio milik Arata 1. Kemudian Kadoaki mulai melakukan penyatuan dengan Hayagami Orochi. Kini Kadoaki telah menjadi seorang Shou sehingga ia bisa menjalankan perannya. Karena Harunawa sengaja memanggil Kadoaki untuk melaksanakan misi pembantaian Shou Arata 1. Selanjutnya Kadoaki menyerang Arata 1 dan melontarkan kata-kata penghinaan. Karena penghinaan, Kadoaki membuat Arata 1 murka mengakibatkan Sukuyo menjadi iblis. Ketika Sukuyo mulai merubah menjadi Onigami, Kotoha berusaha menenangkan jiwa Arata 1. Sehingga jiwa Arata 1 pun kembali normal. Mendadak ke-6 Shou hadir di sana menyuruh Kadoaki mundur. Ketika Arata 1 tanpa sadar membuang Sukuyo, Kanagi langsung mengambil Sukuyo. Sewaktu melihat Kotoha tergeletak di tanah membuat Arata 1 panik. Saat Arata 1 dan Kotoha lagi ngopi-ngopi, Arata 1 mengatakan dirinya yang sebenarnya. Sehingga Kotoha tahu kalau Arata 1 bukanlah majikannya. Adapun Arata 1 mulai berkisah soal Kadoaki. Setelah itu Arata 1 pergi meninggalkan Kotoha di gubuk sendirian. Kemudian Katane sibuk mencari Kanagi. Katane merasa cemas sebab mereka berada di wilayah kekuasaan Yurunomiya. Akhirnya Katane berhasil menemukan Kanagi. Lalu Kanagi mengatakan kalau dirinya akan kembali bergabung dengan Arata 1 and the Gang. Melihat Arata 1 lagi duduk termenung membuat Kanagi kesal. Lantas Kanagi mengomeli dan mengingatkan mandat sang putri kepada Arata 1. Kanagi menyuruh Arata 1 untuk mengambil Sukuyo kembali. Bukankah Kanagi menginginkan Sukuyo milik Arata 1? Akan tetapi Sukuyo kepunyaan Arata sangat berat sesuai dengan misi dan tanggung jawab berat yang harus diembannya. Pagi harinya Arata 1 sedang latihan tanding dengan Kanagi. Di sela pertarungan, Kanagi membahas soal 6 Shou. Lalu Kanagi mengempaskan Hagamiya Arata 1 ke jurang. Karena menurut Kanagi, Arata 1 sekarang adalah seorang pecundang. Lantas Kanagi menyuruh Arata 1 menemukan Hayagaminya. Jika tidak bisa menemukan Hayagaminya, maka Arata 1 tak perlu bergabung dengan mereka. Sedangkan Katane merasa cemas dengan Hayagaminya si Arata. Ketika Arata 1 berhasil melihat Hayagaminya malah berada di tangan seekor serigala. Lalu serigala membawa kabur Hayagaminya dan Arata 1 mengejarnya. Sepintas Arata 1 kembali bernostalgia. Sewaktu dirinya masih menjadi teman dengan Kadoaki. Akhirnya Arata 1 berhasil kembali mengambil Hayagaminya. Sewaktu melihat Kotoha, Arata 1 menghampirinya dan bercerita kalau ia tak ragu-ragu lagi. Arata 1 kembali menemukan semangat hidupnya. Lalu Arata 1 memeluk Kotoha sebab udah menyemangatinya selama itu. Alhasil Katane jadi kesal serta Kanagi menjitak kepala Katane. Tanpa mereka sadari, Zokusunya Yarunami berada Hiroku sekarang memperhatikan Arata 1 dan kawan-kawan dari kejauhan. Hiroku berharap Arata 1 bisa mengembalikan tuannya seperti sedia kala. Selanjutnya, uang Arata 1 and the Gang tak cukup untuk masuk ke dalam kota. Sehingga terjadi percecokan dengan penjaga. Maka Arata 1 harus bekerja untuk menutupi kekurangan uang. Namun Hiroku hadir membawa Arata dan kawan-kawan masuk ke dalam kota. Tampak suasana kota Suzukura terlihat sangat ramai. Ketika Katane menyebut nama Kanagi membuat Shinso itu menjadi marah. Karena identitasnya bisa terbongkar di wilayah itu. Kemudian Hiroku mulai mempekerjakan Arata 1 dan kawan-kawan. Lalu Arata 1 menghampiri Kotoha yang lagi nyuci. Tiba-tiba suasana keduanya terlihat canggung. Apalagi Arata dan Kotoha teringat kejadian romantis mereka. Untuk mencairkan suasana, Kotoha ngajakin Arata 1 ngobrol. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Arata 1 pun pergi ke pasar untuk membelikan Kotoha hadiah. Hiroku melihat Arata 1 di pasar lalu menyapanya. Akhirnya kedua orang itu ngobrol. Dalam kesempatan itu Arata 1 mencari info soal Yorunami kepada Hiroku. Pagi harinya Arata 1 dan kawan-kawan melakukan pekerjaan lagi. Akan tetapi Arata 1 melihat terjadi keributan di lokasi kerja. Sehingga Arata 1 and the Gang datang untuk menengahinya. Adapun Mamat yang membela dirinya, namun bos Poinem tidak menerima pembelaannya. Baginya Mamat bocah yang tak berguna yang selalu melakukan kesalahan. Sehingga Mamat pantas untuk dipecat. Walau Arata 1 membela, namun tak didengar juga.
Sewaktu Mamat meminta upahnya, malah Poinem tak membayar gajinya. Karena ketidakadilannya membuat Katane ingin mengajar Poinem. Akan tetapi Hiroku mencegah perkelahian. Kemudian Katane memasak makanan dan Aratasatu jadi teringat dengan ibunya, di mana sang ibu membuat Aratasatu makan sambil mengajaknya ngobrol. Sewaktu menyantap makanan buat Katane, si Mamat jadi mengharu biru. Apalagi si Mamat sudah sendirian sangat lama. Begitu pula Arata yang merasakan sama seperti Mamat. Lantas Arata menyampaikan isi hatinya. Adapun Hiroku lagi nguping pembicaraan Aratasatu and the gang. Aratasatu memberikan wejangan kepada Mamat. Aratasatu dan Katane berjanji akan mengeluarkan Mamat dari kota. Di sisi lain, Kadoaki mengajak Akechi untuk bekerja sama, akan tetapi Akechi menolak sebab menganggap Kadoaki lemah. Kadoaki menyampaikan rasa bucinnya terhadap Aratasatu, membuat Akechi menusuk matanya Kadoaki. Tujuannya untuk melepaskan belenggu sehingga Kadoaki mampu mengalahkan Arata. Adapun Hiroku menyerang Arata dengan Hayagaminya bernama Takara. Namun Aratasatu berhasil melindungi dirinya dengan perisai. Seketika Katane terbelalak mengetahui kamui milik Hiroku berupa emas murni. Kemudian Hiroku menyampaikan kalau ia sering mengawasi Aratasatu dan menyampaikan tujuannya agar Aratasatu bisa membantunya mengembalikan kebaikan Yorunami. Selanjutnya Aratasatu memandang hadiah yang dibelinya untuk Kotoha, tetapi belum sempat Aratasatu berikan. Ketika mendengar suara teriakan Kotoha, Aratasatu berlari ke sana. Seketika Kotoha udah ditangkap oleh Yorunami. Akan tetapi Aratasatu and the gang tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya melihat Kotoha yang hilang begitu saja. Kemudian Aratasatu and the gang berhasil masuk ke dalam kediaman Yorunami. Untuk menyelamatkan Kotoha hanya ada dua pilihan. Dengan cara menyerah kepada Yorunami atau menundukkannya. Menurut Aratasatu, kalau perbuatan Yorunami sangat licik karena sudah menyandera Kotoha. Padahal Kotoha tidak bersalah. Akan tetapi demi mencapai puncak tujuan menjadi maharaja, maka Yorunami akan melakukan apa saja. Adapun perbuatannya hanya untuk memenuhi harapan ibunya. Karena namanya kegagalan tidak bisa ditoleransi, lantas Yorunami memulai pertarungan dan langsung menyerang Aratasatu. Akan tetapi Aratasatu berhasil menghalau hantaman dengan perisainya. Lalu Yorunami membuat pembatas agar Kanagi dan Katane tidak mengganggu pertandingannya bersama Aratasatu. Sedangkan Hiroku dan kawan-kawan menyaksikan perkelahian tuanya dengan Aratasatu. Kemudian Yorunami menyerang Aratasatu secara beruntun. Arata berhasil menghindarinya, akan tetapi Aratasatu tidak fokus saat bertarung karena mendengar suara Kotoha lagi kesakitan. Sehingga Yorunami berhasil menerapkan teknik pembalik waktu kepada Aratasatu. Mendadak tiba-tiba muncul Kadoaki di kediaman Yorunami. Ketika melihat kondisi Aratasatu membuat Kadoaki marah kepada Yorunami. Jika Aratasatu seperti itu, bagaimana Kadoaki bertanding melawan Aratasatu? Karena Yorunami memenjarakan Kadoaki dalam penjara air buatannya untuk menundukkannya juga. Ketiganya pun masuk ke dalam dimensi buatan Yorunami. Kemudian Aratasatu dibawa ke dalam cerita yang sudah dirancang oleh Yorunami. Dalam sebuah kesempatan, Nyonya Hinohara meminta penjelasan kepada Arata bagaimana melakukan sumpah tunduk. Akan tetapi Arata tidak bersedia menceritakannya. Sehingga Yorunami melanjutkan lagi skenario Aratasatu bersama ibunya. Di sana, Nyonya Hinohara mengajarkan kata ajaibnya supaya Aratasatu bisa tunduk kepada Yorunami. Lagi-lagi Aratasatu menolaknya, membuat Yorunami heran. Mengapa sosok Aratasatu selalu membantah ibunya? Karena Yorunami tak bisa mengendalikan Aratasatu, maka dirinya akan membunuh Aratasatu. Akan tetapi, Aratasatu yang semula menjadi bayi kini bertambah dewasa. Sehingga ilmu Yorunami tidak bisa membunuh Aratasatu. Apalagi muncul bayangan Kotoha yang mengeluarkan kata penyemangat. Membuat Aratasatu tersadar akan kehadiran Kotoha dalam dunia mimpinya. Setelah menyadarinya, Aratasatu meminta maaf kepada sang ibu. Kemudian menyampaikan isi hatinya terhadap Kotoha. Lantas sang ibu mengikhlaskan kepergian Aratasatu.
Alhasil Arata 1 berhasil keluar dari dunia mimpi buatan Yorunami. Seketika Arata 1 sudah berada di dekat sang pujaan hati si Kotoha. Akhirnya Arata 1 bisa menyelamatkan Kotoha. Lalu Yorunami muncul dan mereka merasa murka berhasil mematahkan tekniknya. Ketika Yorunami ingin menyerang Arata 1 tapi tak bisa mengeluarkan jurus. Ternyata Hayagami milik Yorunami kehilangan semangat bertarungnya. Begitu pula dengan Yorunami yang menjadi frustasi. Apalagi sosok buatannya itu malah menghilang. Sehingga Yorunami meratapi kegagalannya. Karena Yorunami dididik dari kecil tidak boleh gagal melakukan apa saja. Membuat pribadinya menjadi seperti sekarang itu. Ketika Kanagi ingin mendekati peninggalan ibunya, si Yorunami membuat pria berambut panjang itu kesal. Yorunami tidak bisa melihat benda peninggalan ibunya karena dirinya tidak bisa memenuhi harapan sang ibu. Akan tetapi tidak dengan Arata 1 atau Kotoha. Mungkin ibunya ingin Yorunami melihat isi dalamnya. Ternyata benda berharga sang ibu adalah gelang buatan Yorunami. Rupanya di balik sikap tegas ibunya, dirinya sangat menyayangi Yorunami. Lantas si Toutsi bercerita fakta ibunya sebenarnya sangat sedih berlaku tegas kepada Yorunami. Namun itu dilakukan demi melindungi dan menguatkan sang anak. Ibunya Yorunami selalu memperhatikan perkembangan anaknya dari kejauhan. Adapun bagi ibunda Yorunami, gelang tersebut adalah harta dan jiwanya. Mengetahui kejadian sebenarnya membuat Yorunami menangis penuh haru. Sehingga Yorunami pun kembali jadi tuan baik hati dan meminta maaf kepada semua pengikut setianya. Jadi Yorunami menyampaikan wejangan ibunya kepada mereka semua. Kemudian Kadoaki mengganggu suasana haru Yorunami dengan Arata 1 and the gang. Apalagi Kadoaki muak dengan pembicaraan Yorunami beserta Arata 1 soal ikatan. Sehingga Kadoaki mengancam Arata 1. Selanjutnya Kadoaki mulai menunjukkan kalau Orochi telah berevolusi. Lalu Kadoaki menyerang Arata 1 hingga membuat keadaan sekitar jadi kacau. Kadoaki mengejar Arata 1 sedangkan keenam Soul menyaksikan pertarungan dari atas kapal udara. Hayagami Kadoaki mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mengakibatkan Arata 1 kewalahan dibuat Kadoaki beserta Orochi. Kemudian Kotoha meminta Kanagi dan Katane menolong Arata 1. Namun keduanya tidak bisa berbuat, hanya bisa menjadi penonton saja. Lantas Katane menghibur Kotoha supaya tidak mencemaskan Arata 1. Karena menurut Katane, Arata 1 bisa melewatinya. Adapun Kadoaki terus-menerus membantai Arata 1. Namun Arata 1 hanya bisa dalam posisi bertahan. Sedangkan Kadoaki menginginkan Arata 1 melakukan penyerangan. Karena Kadoaki muak, Arata 1 selalu bersembunyi di balik perisainya. Apalagi Arata 1 sedang dilema sebab ia sebenarnya tak ingin melawan temannya sendiri. Sewaktu melihat Arata 1 dalam kebimbangan, dari kejauhan Katane menyuruh Arata 1 segera melawan Kadoaki. Karena posisi Arata 1 sedang dalam bahaya. Jika Arata 1 terus begitu, maka tidak lama dirinya akan tamat riwayatnya. Sehingga Arata 1 tidak akan bisa mencapai Putri Kikuri. Begitu Arata 1 mengingat janjinya kepada sang putri, dirinya menjadi semakin bimbang. Dengan lantang, Kotoha mengatakan kalau mereka semua yang ada di sana sudah mempercayai Arata 1. Sepintas Arata 1 mengingat semua orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika melihat kekuatan Kadoaki membuat Hiroku risau. Namun Yorunami mengatakan mereka harus yakin kalau Arata 1 bisa menaklukkan Kadoaki. Dari kejauhan pelayan Kadoaki bernama Miyabi menyaksikan pertarungan. Berharap tak terjadi apa-apa pada tuannya. Begitu pula keenam Sao yakin kalau Kadoaki bisa menundukkan Sukuyo. Kemudian Yorunami memutuskan agar menjadi satu bersama Sukuyo. Namun Arata 1 tidak menginginkan Yorunami mengorbankan diri. Akan tetapi Kanagi menjelaskan untuk menanggung beban jiwa perasaan harapan mereka kepada Arata 1. Arata 1 pun harus maju dan menguatkan tekad serta membiarkan Yorunami tunduk kepadanya.
Setelah merapalkan mantra penundukan, Yorunami menyatu dengan Nakisawa lalu bergabung dengan Sukuyo. Kemudian Kadoaki berteriak dengan mata yang telah diberikan kepadanya dan ia berharap Akechi melihat pertandingannya. Sedangkan Akechi berjalan menuruni tangga di kediamannya. Kembali pada pertarungan di mana Arata 1 melihat mulai serius bertarung. Bukan hanya bertaruh kekuatan, tetapi juga bertaruh ideologi ya. Arata 1 pun bisa mengembaskan tubuh Kadoaki ya. Arata 1 mengeluarkan kekuatan Sukuyo maha dahsyatnya Sohei no Hinowa lalu menghantam Kadoaki. Arata 1 memenangkan pertandingan. Lalu Kotoha memeluk Arata 1 dan ia memberikan tusuk konde itu kepada tambatan hatinya. Setelah itu para Zokusho Yorunami bersedia melayani Arata sebagai show mereka. Lalu semua Zokusho itu menyatukan jiwa mereka ke dalam Sukuyo. Adapun keenam show tetap akan menundukkan Sukuyo. Begitu pula dengan Shinsho lainnya seperti Kuguru dan Yataka. Sedangkan Kanagi akan merebut Homura dari tangan Akechi. Kemudian Akechi datang menemui Emisu dalam wujud anak kecil. Adapun Kadoaki berhasil selamat dari serangan itu. Kadoaki lagi menikmati pemandangan dari udara bersama Miyabi. Kadoaki menceritakan kehebatan Arata 1 kepada Miyabi dan alasan mengapa ia begitu membenci Arata 1. Sehingga Miyabi mengambil kesimpulan kalau tuannya sangat menyukai Arata 1. Kadoaki berharap bisa bertarung bersama Arata 1 demi pendudukan lagi. Sedangkan Arata 1 akan mengubah dunia isekai serta hati Kadoaki dan dirinya sendiri ya. Begitu juga sang hero akan menyelamatkan Putri Kikuri dari kematiannya. Lalu sang MC akan menunggu pertemuannya dengan Arata 2 kembali ya. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Sedikit kita ke bagian penutupnya biar tambah afdol. Jika kalian mencari sesuatu yang unik, anime ini jelas menjadi pilihan yang tepat. Ceritanya mengikuti plot klasik tentang seorang pecundang yang kemudian mendadak menjadi pahlawan setelah memperoleh semacam kekuatan. Meski sang MC menjadi OP, kisahnya tetap membuat para penonton penasaran. Ceritanya pun ditulis dengan sangat baik. Maka jika kalian memang punya kegemaran terhadap plot twist seperti anime ini, maka Mimin saranin buat nonton anime ini di kelas untuk kalian. By the way, buat kalian yang belum subscribe ABP Official 2, maka digaskanlah segera. Karena kita akan upload juga video-video terbaru di sana dengan durasi yang mantap punya. By the way, terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.